Oke, selamat datang di Bincang Sotoy dengan aku Didi. Dan aku Tata. Dan apa? Hari ini kita mau ngomong apa? Menghela nafas dulu. Karena yang mau kita bahas hari ini tentang topik yang sangat hangat di media sosial. Kalau teman-teman ngecek di Instagram, di Twitter, Facebook, mungkin di WhatsApp grup keluarga juga pasti ini dibahas, yaitu tentang kenaikan harga BBM. Fun! Aku tidak bisa berkata-kata karena ini berita yang sempat simpang siur juga karena sebelum kenaikan BBM ini sudah dari berminggu-minggu berbulan-bulan yang lalu pemerintah kemudian beberapa juga public figure itu banyak yang berkomentar soal ini, dan yang paling parahnya pemerintah itu bahkan memberikan kayak hinting gitu, hint-hint bahwa ini minyak dunia sudah besar sekali, tinggi sekali, jadi kita susah loh untuk memberikan subsidi dan lain-lain. Dan akhirnya puncaknya itu beberapa hari yang lalu, nanti kita mungkin juga bahas secara beritanya ya. Dan kemudian mungkin setelah itu kita akan berikan kesotoyan kita tentang BBM. tentang BBM. Harga BBM naik. Oke. Oke, mungkin langsung dimulai aja kali ya. Kita mungkin sebelum ke pendapat kita harus tahu konteks dulu kan ya. Jadi konteks yang pertama ini mungkin kita bacain dulu ya berita dari media sosial. Yang pertama dari kompas.com itu yang berjudul harga BBM Pertalite, Solar, Pertamax resmi naik mulai hari ini. Jadi ini tanggal 3 September, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi ini mulai berlaku pada hari Sabtu, dan ini jamnya juga aneh, yaitu jam 14.30, yaitu siang. Nanggung ya? Nanggung. Dan pengumumannya juga bukan kemarinnya, bukan 2 hari yang lalu, enggak, tapi 1 jam sebelumnya. Kemudian statement dari Bapak Presiden Jokowi juga berikut, saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian. Kemudian Menteri ISDM Arifin Tasrif yang menjabarkan kemudian melakukan penjabaran harga BBM baru, yaitu harga Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Kemudian harga solar subsidi juga 5.150 naik menjadi 6.800. Dan yang terakhir Pertamax ternyata juga yang non subsidi pun mengalami kenaikan, yaitu dari 12.500 menjadi 14.500. Ada komen nggak dari berita Ini ya, ternyata BBM subsidi dengan BBM non subsidi naiknya tinggian BBM subsidi ya? Oh iya, kalau diperhatiin iya ternyata. Dan ini kenaikannya kalau berdasarkan dari berita satu itu 30% sama 16%. Jadi Pertalite kenaikannya itu 30,7%. Pertamax itu naiknya 16%. Jadi hampir 2 kali lipat kenaikannya secara persentase. Pertalite dan Pertamax. Jadi agak disangsikan juga ya kalau misalnya ini alasannya untuk ini udah komen. Alasannya kalau yang dibantu itu hanya yang bersubsidi. Karena ternyata yang non subsidi pun lebih ringan jatuhnya naiknya. Kemudian mungkin ada lagi berita dari CNBC Indonesia tentang kenaikannya, yaitu fraksi DPR. Nah, fraksi DPR ini sebelumnya mengambil keputusan tentang kenaikan BBM. Yang setuju tentu saja partai. Oh, enggak ternyata. Aku pikir PDI. PDI malah abstain. Yang setuju itu adalah Partai Nasional Nasdem itu apa sih? Nasional Demokrat. Partai Demokrat bukan sih, Nasdem itu ya. Kemudian menolak itu ada Gerindra, Demokrat, PKS, Golkar, P3, PKB. Abstain itu ada PAN dan PDIP. Jadi harga naik juga ternyata tidak selaras dengan voting dari DPR. Dan aku
Aku udah nggak bisa berkata-kata karena sebenarnya BBM ini masalah yang sangat sensitif dan kalau gimana ya? Karena urusan BBM ini impact-nya nggak cuman ya udah harga bensin naik kemudian ya kita ngisi bensinnya jadi beda. Nggak cuman masalah ngisi bensin, tapi ini akan berpengaruh ke yang lain. Iya apa iya? Apa? Nggak, ini masalah yang kalau menurutku sangat apa ya, polarizing. Jadi Apa itu polarizing? ini loh, menimbulkan perpecahan. Jadi kamu antara setuju atau enggak gitu. Sebenarnya makin banyak sih isu-isu sekarang tuh yang ini polarizing. Nggak ada orang yang susah gitu loh nyari orang yang bisa di tengah-tengah gitu. Jadi kamu antara setuju BBM naik atau nggak setuju gitu BBM naik. Dan itu dari situ itu mengindikasikan pertama kelas sosial, kemudian ideologi politik. Jadi susah gitu untuk mencari isu-isu zaman sekarang tuh yang nggak langsung nyambung gitu ke ideologi politik. Dan terus kalau cuman ya itu tadi sih. Ini kita di sini nggak akan ngomongin itu ya, tapi nggak akan ngomongin ideologi politik, nggak akan ngomongin yang serius-serius gitu. Cuman karena sebenarnya memang kebanyakan juga, bahkan aku ngelihat juga dari pejabat Indonesia tuh, bahkan dari komentarnya ya kalau aku lihat juga nggak sedalam itu gitu loh sampai ke ideologi politik segala macam. Kebanyakan cuman di luarnya aja. Ya udah ini kan cuman sementara. Ya udah ini kan harga minyak naik, kita harus naik. Jadi nggak ada pembahasan lebih lanjut yang sehingga juga kita warga ini yang ngelihatnya ya kenaikannya itu aja gitu loh, tapi impact lebih dalamnya itu nggak kelihatan gitu loh, yang sebenarnya repot. Nanti itu akan dirasakan ini berbulan-bulan, berhari-hari setelah ini baru itu akan dirasakan impact-impact lainnya. Cuman sementara mesti yang lagi hype kan, wah naik nih, nah itu dulu yang kita soalnya bahas. Gimana ya? Aku nggak ikut untuk saat ini. Aku terus terang memang tidak ikut mengkonsumsi BBM di Indonesia karena aku tidak tinggal di Indonesia. Tapi aku tuh kerasa gitu, bisa membayangkan bahwa kenaikan BBM yang katanya cuma 2,5 ya, 2.500. Enggak, 3.000 sorry. Dari 7,5 bukan sih tadi 7.600. Ya kira-kira 2,5 lah, 2.500-an. Itu mungkin buat sebagian orang sedikit, tapi aku bisa merasakan bahwa kenaikan yang seperti itu tuh lumayan mencekik juga gitu loh bagi orang-orang yang memang udah mepet sehari-harinya gitu. Karena dulu waktu masih di Indonesia, gaji pokokku pun nggak besar juga gitu loh, di bawah 3 juta kan. Dan bensin dulu belum segini ya, cuman kalau jadi bensin segini kan lumayan banget. Maksudnya dulu aku naik motor Beat 20.000 tuh udah luber-luber gitu loh, nggak penuh gitu. 20.000 tuh lebih mesti, jadi harus benar-benar sampai merah banget jarumnya tuh, indikatornya baru 20.000 tuh bisa cukup full. Gitu kayaknya nggak akan ngerasain lagi kayak gitu nggak sih. Terus kalau enggak apa-apa. Soal yang urusan bensin di motor tuh lucu. Kalau misalnya ada yang ini entah bercanda atau serius ya. Kalau bercanda ya udah, cuma kalau serius agak disayangkan. Kadang ada yang suka gini ngomong di Twitter, aku beberapa hari ini lihat kayak, halah mau bensin naik berapapun juga ngisi bensin tetap 10.000. Oh iya, benar, kita ngisi 10.000. Tapi yang tadinya 10.000 itu bisa 2 hari, seminggu misalnya, bisa seminggu, sekarang cuma bisa 3 hari gitu kan. Tetap aja menyusahkan tetap gitu. Ngisi lah. Karena gini, kalau naiknya rokok, misalnya naik harga rokok, orang itu bisa memilih untuk tidak merokok, bisa. Susah mungkin bagi para perokok, tapi bisa. Bensin susah coy. Kayak aku dulu kerja, jarak rumahku ke kantor itu 6-7 kiloan. Dan gak ada public transport yang lewat rumah. Oke, jadi ini bukan ini ya, karena kadang suka ya kalau protes bensin mahal nggak usah naik motor lah, naik sepeda atau naik bis, nggak masalah. Aku
beberapa tahun terakhir ini aku tinggal di Australia, naik public transport nggak masalah, dan aku sebenarnya memang lebih suka naik public transport karena nggak harus setir kan. Tapi kalau di Indonesia aku nggak ada pilihan lain selain naik motor. Kenapa? Karena kalau naik sepeda dari kantor ke rumah atau rumah ke kantor, semaput di jalan coy saya. Udah panas. Jauh. Udah gitu kondisi jalan juga tidak disediakan jalur sepeda. Nggak aman. Jadi agak susah gitu loh. Bisa kalau maksa tuh bisa naik sepeda. Tapi susah gitu. Jadi nggak ada pilihan, tetap harus naik motor. Dan kalau aku sekarang posisi lagi di Indonesia, ya benar, mau bensin naik 20.000 pun aku tetap akan beli gitu. Cuman permasalahannya, uang yang kemudian dipakai untuk bensin itu sebenarnya bisa buat beli makan, bisa buat bayar listrik, bisa membuat hidup jadi lebih nyaman gitu loh maksudnya. Itulah. Ini juga berkali-kali itu soal masalah kalau bensin naik ya udah naik yang lain gitu ya. Ini antara yang ngomong gitu bercanda atau memang nggak pernah tinggal di Indonesia 1 minggu atau gimana, atau turis atau gimana, karena nggak mungkin gitu loh. Atau mungkin kendaraan memang itu punya uang yang banyak, jadi atau memang masalah benar naik. Atau privilege, punya mobil, punya supir, punya duit untuk ini. Bahkan kayak di Jakarta, aku tinggal di Jakarta berapa ya? 3-4 tahun di Jakarta, dan memang untuk jarak dekat pun karena macet segala macem ya, naik motor tuh ya pilihan yang paling, menurutku yang paling yang paling bisa yang paling make sense gitu loh untuk naik motor. Kalau public transport tahu sendiri Jakarta chaosnya gimana. Bahkan di jalur busway Transjakarta pun itu banyak motor, di situ macet juga. Jadi nggak ada benefit lebih ketika kita pakai public transport. Dan siapa juga yang menjamin harga public transport nanti nggak naik setelah bensin ini naik gitu. Kayak harga Gojek, harga tarif taksi online, itu pasti juga akan berpengaruh gitu loh. Karena itu tadi, bensin itu nggak hanya pengaruh ke motormu aja, kendaraan yang kamu pakai, tapi itu ke semua hal, terutama public transport, karena bingung. Kayak pedagang itu kan mereka dari rumah atau dari tempat kulak, apa sih bahasa Indonesianya, tengkulaknya. Nah, ya, itulah. Kemudian mereka pergi ke pasar, itu kan naik kendaraan juga ya. Otomatis kalau naik kendaraan, bensin itu masuk ke cost-nya dia gitu loh. Jadi kalau dia mau untungnya sama, dia akan naikin harga jualannya dia. Kayak contoh nih, misal ibuku nih yang masih di Indonesia, kemarin pas teleponan terakhir, beliau cerita juga bahwa karena beliau tinggal sendiri dan kalau mau ke pasar jauh kan, rumahku nggak deket tidak dekat dengan pasar tradisional maupun supermarket kayak Superindo gitu. Jadi paling enak kalau cuma perlu cabai dikit, masa harus jauh-jauh ke pasar gitu. Jadi ada tukang sayur gitu yang lewat. Harga naik juga karena itu tukang sayur naik mobil kan, naik pickup kan. Dan orang yang pakai mobil itu nggak semuanya mewah juga orang gitu loh. Kadang ada yang pakai pickup, ada yang pakai minivan, karena memang mereka bawaannya banyak gitu. Jadi dampak BBM naik tuh beneran kemana-mana. Dan ke banyak orang, nggak cuman. Makanya banyak, kalau kayak bilang ya jangan naik sepeda, banyak hal yang itu tuh nggak bisa tergantikan gitu loh, mobil, pickup, motor. Jadi tolong ya agak sensitif lah. Kalau ke topik lain, ini dari kompas.com juga ya. Kalau ada pendapat dari Bapak Presiden Jokowi bahwa ketika menaikkan harga itu, salah satu alasan yang menjadi background dia menaikkan harga adalah karena 70% subsidi bensin itu dinikmati sama kelompok yang mampu atau pemilik mobil, ya kan? 70% subsidi itu dipakai orang yang mampu,
Jadi ya udah dinaikkan saja gitu kan istilahnya. Karena ya udah 70% juga nggak tepat sasaran subsidi ini gitu. Jadi menurut beliau adalah harusnya subsidi ini diarahkan ke yang lebih tepat sasaran. Ini ada komentar juga nih kalau kalau dari aku pribadi ya. Subsidi ini sebagai background, semua kebijakan pemerintah itu pasti akan ada penyelewengan. Itu pasti. Mau seperfect apapun. Di Amerika yang kalian anggap perfect, di Australia, di Norwegia, Finlandia, pasti ada penyalahgunaan. Penyelewengan itu pasti ada. Sifat manusia itu adalah menyelewengkan. Hey, Anda nihilistis. Nah, pokoknya pasti ada. Sekali Anda sama Pasti manusia. ada yang kayak gitu-gitu itu. Tapi kalau beliau mengatakan ada 70% yang salah gunakan, berarti 30% ini membantu beneran dong. 30% ini membantu orang yang tadinya nggak bisa beli bensin, jadi bisa beli bensin. Tapi dengan kenaikan BBM, ini akan mempengaruhi 100% pengguna subsidi kan. Berarti yang 70%-nya masih bisa beli bensin karena dianggap mampu, tanda kutip, karena dia punya mobil. Tapi yang 30%-nya ini yang kemarin aja udah terbantu dengan ini akhirnya bisa beli bensin. Siapa yang menjamin 30% ini sekarang bisa beli bensin juga gitu loh. Jadi kalau kebijakan itu menurutku ya membantu dulu yang rakyat kecilnya, membantu dulu yang si kecil-kecil 30% ini gitu loh. Kalaupun nanti ada penyalahgunaan, ada penyelewengan, ya itu yang diusut, bukan bantuan ke orang miskinnya yang bukan orang yang perlu bantuan malah dihukum. Iya, malah dihukum. Ikut dihukum karena yang 70. Tapi sebentar, aku kok baru inget kayak dulu ada wacana pakai aplikasi terus beli BBM pakai BPJS apa pakai iya, pakai kartu ID ya. Pakai itu ID. apa kabar dah? Enggak juga, enggak jalan. Itu curiga aku salah satu cara juga kan untuk dia supaya mengurangi menekan subsidi supaya nggak salah aturan. Yang walaupun sebenarnya agak mantul karena kebijakan aplikasi atau apa itu tuh hanya untuk orang mampu gitu. Tapi aplikasinya udah dibikin. Udah keluar dong. Udah keluar duitnya buat terus aplikasi. ditambah lagi subsidinya masih habis. Tapi nggak jadi dipakai. Tetap naik bensinnya. Oh Allah, double. Kemarin bikin aplikasi tuh wacana itu udah keluar dana buat apa dah? Ya Allah. Dan ini kita nggak usah bahas yang aplikasi kan itu kalau dibahas itu bisa lama lagi gitu loh. Karena bahas aplikasi gimana? Jadi ingat. Iya, jadi ingat bener. Itu gimana nggak praktisnya ada aplikasi itu. Jadi again, kalau subsidi itu memang tujuannya untuk membantu, ya jangan sampai dilepas untuk ke 30% orang ini gitu loh. Dan dinaikkan ini kan juga general semua. Jadi ya semua orang akan merasakan impact-nya gitu. Tapi ini mungkin ada lagi yang akan komentar bahwa tapi kan pemerintah udah memberikan bantuan langsung tunai. Itu. Aku lagi buka internet lagi. Memitigasi kenaikan. Gimana menurut Bapak? Iya benar. BLT itu adalah bantuan langsung tunai. Itu adalah salah satu program yang buat teman-teman ya, itu salah satu program program tambahan dari subsidi ini, yaitu peralihan dana subsidi yang tadinya diangkat dari bensin itu diubah menjadi bantuan langsung tunai. Anggapannya supaya bantuannya ini lebih efektif, lebih menyasar ke kalangan yang tepat gitu. Jadi dikasih bantuan langsung tunai, yaitu uang ya kan, sebesar 150.000 per bulan berdasarkan Kompas TV. 150.000 per bulan dalam waktu 4 bulan. Itu ke semua rakyat Indonesia 200. Rencananya iya, tapi saat ini yang baru jalan di Lampung. Menurut Kompas TV. Kalau yang di luar Lampung? Belum ada beritanya. Karena Jokowi lagi opening di sana ini. Kalau berdasarkan Kompas TV lagi opening di sana sebagai kayak estafet, ini kota pertama untuk penerapan BLT 150.000 per bulan selama 4 bulan, jadi total 600.000 rupiah, dan itu hanya di 4 bulan untuk rencananya sekarang ya. Dan nanti akan menyasar orang-orang yang memang tidak mampu membeli bensin. Tapi uniknya juga dari Kompas TV tweet tanggal 3 September jam 20.41 itu Jokowi ketika memberikan BLT ini juga berkomentar sesuatu yang menurutku agak tidak sensitif ya, yaitu
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa uang BLT ini tolong jangan dipakai beli HP Oh, atau gitu. baju baru ya. Oh, gitu. Lucu kalau misalnya kita ngelihat secara ini tuh lucu ya. Ya enggak lah Pak, masuk bantuan buat beli HP baru, kan ini bensin lagi naik gitu. Tapi di balik itu menurutku tuh banyak loh yang bisa dibahas dari ucapan seorang presiden dengan yang habis ibaratnya menaikkan harga kebutuhan pokok semuanya, kemudian mengingatkan dengan 150.000 ini jangan dibuat foya-foya ya. Gitu kan. Ya Allah, 150.000 kesannya kayak ngasih uang 10 juta gitu loh. Kayak kita tuh bisa beli HP iPhone, bisa beli HP Android. Itu 150.000 per bulan bisa beli apa sih selain makanan lah ya, selain yang kebutuhan pokok kayak beras atau minyak gitu. Nah, komentarmu gimana? Kalau saya sih nggak ada komentar. Yang Oh, nggak ada. saya ada malah pertanyaan Oh, sebenarnya. pertanyaan. Apa itu Oke, pertanyaannya? pertama itu kan tadi 150.000 bagi yang tidak mampu, warga yang tidak Yes. mampu. Tidak mampunya gimana? Standarnya apa nih untuk tidak mampu? Terus yang melakukan assessment untuk menentukan warga ini mampu, warga itu tidak mampu, itu siapa? Yang konkret aja, gimana? Tidak mampu itu apakah kalau nggak dikasih 150.000 sama sekali nggak bisa makan? Karena kalau untuk makan mesti diadain dong. Mesti bisa dong. Iya kan? Atau kalau warga yang nggak punya TV tuh tidak mampu, lah berarti yang punya TV dianggap mampu karena udah bisa beli kebutuhan tersier TV. Gimana? Terus ribet ya. Pertanyaan kedua, distribusinya gimana? Karena warga negara Indonesia itu sangat banyak dan kita nggak punya sistem kayak social security di Amerika Serikat, nggak punya Centerlink kayak di Australia. Gimana cara mendistribusikan 150.000-nya itu per bulan? Apakah setiap bulan saya harus datang? Ini kalau saya dianggap saya dapat ini ya, bantuan. Apakah harus ke tempatnya Pak RT? Apakah harus ke tempat Pak RW untuk setiap bulan ngambil amplopan 150.000? Nah, kalau iya itu repot juga. Nanti Pak RT sama Pak RW ini duit banyak. Kalau dikirim ke rekening, nggak semua orang Indonesia punya rekening loh. Nggak semua orang Indonesia udah lanyah loh ke bank gitu. Terus siapa yang bisa menjamin? Itu pertanyaan paling besar sebenarnya. Siapa yang bisa menjamin BLT ini benar-benar tepat sasaran? Karena kita inget dong, ada beberapa waktu yang lalu ketemu bansos. Yep. Bansos COVID bukan sih itu? Yang COVID, beras COVID. dikubur. Berupa beras aja bisa loh disembunyiin sama orang. Apalagi duit tuh kalau masukin ke bank kredit udah nggak ada wujudnya. Cuman digit doang, data doang. Bukankah menjadi lebih riskan untuk jadi dari Pak Presiden yang niatnya baik ngasih bantuan sampai ke rakyat itu berapa layer gitu. Di layer itu gimana sistem untuk menjamin bahwa nggak ada penyelewengan itu. Kemudian pertanyaan lagi, sustainability-nya gimana? Ini yang Anda bilang tadi baru direncanakan untuk 4 bulan. 4 bulan. Tapi kan nggak mungkin 4 bulan masa berhenti. Agak nggak Sedangkan tanggung harga jawab bensin, dong. Karena harga bensinnya kalau kecuali 4 bulan harga bensin diturunin ya nggak tahu. Cuman sustainability-nya gimana? Apakah mau seumur hidupnya Indonesia setiap bulan ngasih BLT? Itu. Kemudian pertanyaan lagi, 150.000 itu dihitungnya dari mana? Kenapa bisa muncul angka 150.000? Tolong kalau bisa Anda cari. Saya agak emosi, agak naik. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk saat ini adalah, apakah uang 150.000 ini hanya diberikan ke orang-orang yang tiap bulannya beli bensin? Yang memang perlu beli bensin. Kalau iya, nggak adil dong. Karena yang terdampak bukan hanya yang beli bensin. Kalau orang yang nggak beli bensin, nggak dapat kah BLT itu? Kayak yang cerita tadi ibu saya misalnya, ibuku nih, dia nggak beli bensin, orang dia nggak punya kendaraan, tapi ketika dia beli sembakonya naik, itu kan terdampak kenaikan bensin. Dia dapat nggak tuh 150.000 per bulan? Itu pertanyaan. Tuh, coba siapa yang, kalau misalnya dari teman-teman pendengar ada yang bisa menjawab ya silahkan komen ke Twitter, Instagram, YouTube.
mohon saya diberitahu gimana ini, karena saya ini kurang ilmu, jadi banyak pertanyaannya. Kita bukan yang banyak ilmu kok. Kita juga bertanya-tanya ini gitu loh. Karena ngomongin soal BLT juga, aku juga nanya buat teman-teman, mungkin aku yang nggak tahu juga ya, di mana sejarahnya BLT itu pernah berhasil. Maksudnya tuh BLT itu beneran membantu orang yang tepat, membantu meningkatkan perekonomian dan lain-lain gitu. Karena banyak sekali kasus BLT itu yang disalahgunakan. Bahkan yang tadi fisik itu penyalahgunaan fisik, yaitu beras, minyak saat COVID disalahgunakan. Mohon maaf, saya Terus salah. apa? Ada yang korupsi uang ketika belum ada sistem di negara kita, sepanjang sotoyku ya, nggak tahu kalau sotoyku salah, namanya juga sotoy kan. Belum ada sistem ketika ada orang yang menyalahgunakan, kemudian itu bisa kembali. Oh, nggak ada. Dan ada reparasi. Kenapa? Karena buktinya kemarin kayaknya ada tuh yang ketahuan bansos COVID. Ini ya. Waduh, manusia yang tega nih, lagi pandemi, orang banyak yang nggak ada penghasilan. Bansos berapa duit kan itu kan yang dikorupsi kan? Ada otaknya. Terus habis itu ketika udah dibuktikan, udah didakwa, udah bersalah itu. Bersalah, nangis, minta dikasihani istri anaknya. Takut dibully. Takut istri anaknya menderita. Hey. Berapa juta orang yang menderita karena kelakuannya dia. Bahkan aku yakin itu ada yang bisa sampai sakit, sampai bisa meninggal tuh. Itu jutaan orang loh di Indonesia gitu kan. Nggak menutup kemungkinan bisa orang meninggal tuh kalau nggak dibantu, itu bisa gitu loh. Terus jangankan uang dikembalikan dan direparasi ya itu karena dia gini, misal dia korupsinya 5 juta, kerugian yang dia timbulkan nggak cuma 5 juta kan. Kerugian jangankan kerugian itu direparasi tadi ya. Lawang hukumannya aja dikurangin karena alasannya karena udah dibully netizen. Lah, itu mah what? Ya, itu efeknya kan, efek Anda dealing dengan masalah rakyat ya harus itu terima beda apa urusan yang dong. Kriminalnya ya kriminal aja tetap. gitu. Jadi makanya ini daripada BLT nggak jelas, maksudnya ya aku nggak tahu nggak jelasnya gimana ya, cuman sotoyku adalah itu nggak jelas menurutku gitu. Tapi apakah akankah lebih gampang gitu loh dengan subsidi bensin itu yang udah ada jalan nih subsidinya, tinggal itu yang diperbaikin, bagaimana cara supaya ini angka 30% tadi yang hanya ya yang tepat sasaran 30% bisa naik persentasenya gitu. Menurutku akan lebih gampang ketika mereparasi apa yang sudah ada ya, dibenerin supaya lebih efektif ketimbang membuat sistem baru, BLT baru. Karena BLT itu pasti program baru gitu loh. Pengadaan yang baru, gimana ngedistribusiin, tadi kan kayak yang kamu bilang layernya banyak, gimana ngontrol semua itu. Ketika subsidi itu udah berjalan puluhan tahun, ya tinggal gimana caranya nih untuk bisa lebih efektif subsidinya mengenai ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Tapi ini membahas atau ada lagi nggak tambahan mungkin? Ada. Oh ada, masih. Aku membahas ke nextnya soalnya, tapi nggak mau lanjut ke. Mohon maaf. Ini ya. Apa? Ada kalau lagi nonton berita Indonesia tuh kadang tuh saya suka emosi sendiri karena setiap kali ada kenaikan, apapun itu kenaikannya, terutama kalau BBM, ada suara-suara yang mengatakan, wah, harga BBM Indonesia tuh masih lebih murah daripada di luar negeri. Itu topik selanjutnya. Oh gitu. Mohon maaf, saya tidak bermaksud. Udah gatel soalnya ngomongin saya tidak itu. bermaksud melangkahi Bapak. Cuman ada suara-suara kayak gitu yang bikin emosi gitu. Kenapa? Karena aku sih nggak beli bensin ya, karena di sini saya anak tram. Jadi nggak bisa ngomong penggunaan bensin apa gimana gitu. Cuman tahu lah harga bensin di sini ya. Kalau yang 91 tuh sekelas apa sih? 91 enggak, Pertalite 90. Oke, berarti jadi lebih di bagus atasnya lebih dari bagusnya. Pertalite. Kalau Pertamax tuh berapa? 93. Oke, kalau 93 di sini berapa harganya? Enggak ada. Di sini antara 91 atau 95. Oke. Kalau serius karena enggak ada. Oke. Premium itu 88. Oke, berarti ini sedikit lebih bagus dari Pertalite ya. Berapa di sini harganya? Tadi aku cek terakhir yang paling murah 159.
sen kan. Sen, Jadi $1.50. 1 liter $1.50. Itu 15.000. kurang lebih 15.000 lah ya kalau Ya. di Indonesia. Oke, Pertalite Indonesia 10.000. Oke. Di Australia 15.000. Oh gila, Oke. lebih murah banget loh itu masih daripada Australia. Gila 5.000 loh Han kenaikannya. Oke, berarti itu kan 2:3 kan? Ya. Jadi harga bensin di Indonesia Pertalite itu 2/3-nya harga bensin di Australia. Iya. Tapi mohon maaf, saya sebagai beasiswa, pendapatan saya per bulan itu di bawah UMR Australia ya. Di bawah UMR. Di bawah UMR Australia. Itu penting. Sekitar 2.000-an lah per bulan. Tapi bensin cuma $1, $1,5, itu di sini receh. Itu kayak kalau di Indonesia tuh kayak aku ngeluarin duit cuma 2.000 perak buat beli 1 liter bensin. Betul. Jadi kalau mau ngomongin lebih mahal, kalau cuma dilihat harga gelondongannya iya mahal. Tapi dalam konteks enggak Oke, aku nggak beli bensin ya, aku naik public transport. Bapak yang beli bensin gimana perasaannya? Ya, perasaan apa nih Mas? Udah pasti sedih kan. Cuma kalau dibanding di Indonesia ya di sini masih lebih enteng ngeluarinnya karena di Indonesia beneran. Ya kan? Oh, wow. Kalau harga 10.000 itu ditransfer secara perbandingan di sini bisa kira-kira $10 kan? Kemarin bensin dari $1,5 ke $2 aja di sini pada teriak-teriak. Iya. Apalagi kalau 1 liter $10 apa nggak dibakar itu pom bensin. Jadi ini yang dibandingkan adalah pendapatan masyarakatnya ya teman-teman ya. Jadi Daya kalau beli ya, misal daya daya beli. belinya, Daya jadi beli masyarakat. kita nganggap dengan daya beli yang sama, itu harga bensinnya jadi seberapa? Karena kalau misalnya kita ambil patokan di Indonesia, kita ambil deh rata-rata terbaik Indonesia itu 3 juta per bulan. Itu yang rata-rata terbaik ya, karena banyak yang masih di bawah 3 juta. Yap. Di Australia itu standarnya itu $21 per jam, jadi ya sekitar $2.800 per bulan. Anggaplah kita $3.000 juga. Itu yang agak medium ya, maksudnya nggak medium. Di atas sedikit dari yang minimum banget gitu loh. Di atasnya sedikit banget. Tapi kalau 3 juta itu di atas UMR banyak. Tapi kalau kayak di sini kita ambil contoh $3.000 per bulan, atau itu sekitar kalau di translate ke rupiah, di kursnya di mata uangnya di translate itu sekitar 30 juta per bulan ya. Bensin pendapatan 30 juta per bulan dengan 3 juta per bulan. Itu berapa kali lipat? 10 kali lipat ya kan gajinya. Iya. Iya kan? 10 kali lipat dong, 3 juta ke 30 juta. Goblok ya aku ya. Aku mikir lama. Itu 10 kali lipat gajinya. Tapi bensinnya itu cuman beda berapa kali lipat? Nggak sampai setengah. Nggak sampai 2 kali lipat. Makanya 2/3-nya. Jadi daya beli itu jauh. Makanya kalau di sini beli bensin itu kayak kita di Indonesia beli 2.000 perak seliter. Enteng nggak kalau misalnya $2.000 per liter? Aku inget lo dulu zaman bensin harga 2.000 perak, 2.500. Aku SMA ketahuan umur deh. Itu sebelum abis itu naik ke 4.000 kalau nggak salah. Nggak tahu. 4.700 sampai 4.500 tuh sempat tuh seliter. Saya di Indonesia zaman itu masih anak public transport juga Pak, naik bis. Saya mulai naik motor karena bis udah nggak lewat rumah saya lagi. Udah habis. Iya itu jadi itu soal daya belinya juga itu tolong diperhitungkan gitu. Jadi kalau kamu mau membela, ya aku nggak masalah kalian membela pemerintah, membela Jokowi, membela Prabowo, siapapun kalian bela terserah. Tapi paling nggak fakta di lapangannya juga dilihat dong gitu loh. Ketika kita ngomongin, iya kok tapi Indonesia ini pemerintah udah bantu banget loh kamu, udah bantu banget, kita tuh disubsidi. Padahal nggak gini. Aku percaya pemerintah itu, ini husnuzon ya, pemerintah itu berniat subsidi itu untuk bantu masyarakat. Dan mungkin memang pemerintah pusing juga nih kenapa BBM tuh banyak yang subsidi BBM itu nggak tepat sasaran, nggak tepat guna. Tapi apakah solusinya? Nah, itu topik yang bagus sih. Solusinya apakah bensin subsidinya dinaikkan? Nah, subsidinya harganya dinaikkan. Nah, sebenarnya itu bukan satu-satunya solusi. Nah, ini aku mau kasih tahu ya solusi yang terbaik
Oh, Bapak Ya. mau soto ini? Enggak. Gimana solusinya Iya, gimana? ya itu silakan tanyakan ke anggota DPR. Karena mereka digaji untuk cari solusi. Ini buat teman-teman juga kalau ngeliat di internet, kalau ada ngeliat di sosial media, ada yang ngomong, kalian komen aja Oh bensin iya, naik. nggak bisa ngasih Kalian ini solusi. solusi dong apa? Hey, saya nggak digaji untuk ngasih solusi gitu loh. Saya rakyat ya, saya punya kesempatan untuk ngekritik kan, mengkritik sebuah kebijakan. Ya mereka yang di atas sana itu yang harusnya nyari solusi. Kalaupun kita punya solusi nggak apa-apa, kita bantu ngasih solusi kalau ada yang mungkin warganya yang pinter, profesor segala macam bisa mikir soal itu solusinya, membantu bisa tapi bukan kewajiban. Sekali lagi itu adalah kewajiban, makanya ada rapat DPR yang kita bayar kordennya berapa juta? 4 6 miliar. 6 miliar nggak ganti korden. Itu dia. Jadi mereka tuh udah untuk kita bayar untuk nyaman, berdiskusi, rapat, mencari solusinya gitu loh. Jadi ya kalau ini lagi-lagi dibebankan ke kita rakyat untuk mencari solusinya loh. Oke, nih aku mau menyelipkan agak sotoy lagi ya, bahwa pada dasarnya di sistem demokrasi itu kita menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kita semua ke orang-orang yang dianggap mampu. Dan orang-orang itu diberi kompensasi kan? Digaji untuk itu dan mereka dianggap mampu. Nah, tapi sama di sistem demokrasi juga orang-orang itu tuh harus accountable gitu loh. Harus bisa apa sih bahasa Indonesianya? They have to be held accountable. Kita harus bisa mereka harus kita harus bisa nuntut harus bisa dimintain pertanggungjawaban dan ketika mereka nggak bisa kerja, kita bisa ganti orang itu dengan orang yang dianggap lebih mampu kerja gitu. Jadi ketika rakyat kecil mengkritik, itu bukan berarti kita ngerasa oh aku bisa nih ngasih solusi. Enggak. Itu justru kita meminta pertanggungjawaban ke orang-orang yang sudah kita pilih untuk ngatur kita gitu loh. Piye, gimana? Apa kabar? Jadi agak salah juga ketika ya kamu jangan cuma bisa ngeritik dong. Kalau kamu bisa cari solusi, ya nggak masalah. Cuman aku gajilah aku untuk mencari solusi, nanti aku kasih solusi gitu. Karena kalau sekarang resource yang aku punya nggak bisa gitu. Aku harus kerja buat beli BBM. Nah, dan lain juga lagi sibuk ya kan, kerja buat sehari-hari, belum tentu bisa makan, bisa beli bensin yang udah mahal itu kan. Jadi kalau itu masih kasih tanggung jawabnya buat kita ya itulah sejatinya kan memang ruling class lah nggak DPR, para anggota DPR, para menteri itu ya tugasnya adalah untuk ngayomi dan nggak hanya ngatur dan ngayomi rakyat kan. Jadi ya kalau rakyatnya mengkritik mungkin ada baiknya didengarkan. Itu dia. Dan aku ini juga sharing ya, maksudnya buat ke teman-teman semua, karena aku sering ngelihat ketika aku berkomentar soal ini, itu soal pemerintah segala macam, kita boleh kok mengkritik pemerintah, ya. Tapi juga tapi tidak di kubu yang pro atau kontra dengan pemerintah gitu. Jadi misalnya kita mengkritik Jokowi, bukan berarti kita juga kontra dengan Jokowi, kita nggak suka, kita benci sama Jokowi, nggak juga gitu loh. Tapi itu memang tugas kita sebagai masyarakat untuk bisa mengkritik gitu loh, hal-hal yang kayak gitu. Jadi jangan diklasifikasikan hitam dan putih gitu loh. Kalau orang tuh mengkritik berarti dia anti Jokowi, kalau dia dukung dengan sistem Jokowi ya dia pro Jokowi. Dunia tidak sesempit itu. Kalian bisa loh berada di tengah, mengkritik yang pemerintah yang ada. Kamu udah memilih Jokowi pun ya nggak apa-apa, tapi bisa juga gitu loh untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang kayak gini gitu. Jadi asli kalau urusan bensin ini, urusan BBM ini kita perpanjang, ini podcast bisa lama banget, serius. Ya udah, cuma mau sotoy gitu doang. Iya, cuman mau curhat saya. Iya sih, karena pasti juga dari teman-teman ini kita mewakili juga sih, karena kalau ada berita-berita atau isu-isu yang terutama BBM itu adalah isu yang sangat sensitif. Jadi pengaruhnya tuh pasti ke semua orang. Nah, makanya di sini kita ingin mengeluh kesahkan ya. Kita menyampaikan keluh kesah kita terhadap BBM yang naik. Tapi ya take away-nya kalau buatku sendiri sih, kalau masalah bensin ini ya
menjadi pelajaran juga lah sama orang yang kita pilih nantinya gitu sebagai presiden, itu entah caleg, entah DPR, MPR, entah perwakilan di yang terkecil aja di provinsi atau di kota kita. Ketika pemilu itu memang menurutku akan jauh lebih baik ketika kita kenal siapa yang kita pilih. Walaupun juga itu nggak menjamin sebenarnya, karena kalaupun kita sudah tahu apa yang dia pilih, ternyata di atas sana diterjang oleh angin-angin apa angin-angin partai gitu kan. Ya, kalau kamu ada takeaway-nya mungkin dari kejadian ini? Nggak ada. Tapi kalau aku saranku itu sih lebih ke Oke. Kalau aku pemilihan yang gini, bagus. mohon bagi orang-orang yang merasa buat kalian kenaikan BBM ini nggak masalah, karena banyak orang yang berkeluh kesah itu bukan semata-mata karena benci sama pemerintah atau gimana, tapi bisa jadi memang mereka juga capek gitu loh dengan harga kebutuhan yang naik tidak diimbangi dengan penghasilan yang naik juga gitu. Jadi kalaupun kalian merasa nggak masalah BBM naik, agak sensitif lah kalau dalam berkomentar. Kalaupun kalian mau menyampaikan, bukan berarti nggak boleh ya menyampaikan Kalau mau menyampaikan pendapat silahkan, tapi mohon jangan mengecilkan keluh kesah orang lain gitu. Jangan dibikin invalid gitu keputusan keluh kesah orang lain yang merasa kenaikan BBM ini memberatkan. Itu sih. Iya, kayak ada video di Twitter tuh apa yang tadi aku lihat tuh ada halah bensin naik itu. Kayak kamu tuh susah ya, kalau naik tinggal naik sepeda. Itu kan itu solusi yang tidak bisa berlaku ke semua orang gitu loh. Benar. Ya kalau udah susah itu ya udah nggak usah ngajak-ngajak orang lain apa ya. Sakit hati saya waktu lihat itu. Kalau dia mampu beli bensin ya udah bagus, alhamdulillah. Berarti kamu salah satu yang bisa masih bisa nyantai gitu dengan kejadian ini, dengan isu ini. Tapi banyak loh orang di sana itu yang terpengaruh secara negatif oleh keputusan ini. Jadi ya tolonglah sensitif dengan hal itu. Kita nggak melarang orang untuk berbicara, beropini juga itu silakan. Aku akan bela. Tapi ya sensitivitas dan empati itu yang aku harapkan dari semua orang yang berkomentar gitu. Ya, terutama para pejabat juga tolong kalau berkomentar agak sensitif. Karena terutama aku bingung. Enggak udah ya. Ada yang komentar soalnya. Udah. Itu jangan bahaya. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu Jumat depan. Iya Jumat depan. Dan kita by the way sudah punya sosial media loh sekarang. Oh iya benar, sorry kita lupa. Udah punya sosial media. Jadi buat teman-teman yang cocok dengan podcast kita dan penasaran dengan apa ya? Yang cukup slow untuk mendengarkan percakapan sotoy kita. Dan pengen join dengan kita di platform lainnya, itu bisa cek di Twitter dan Instagram dengan handle yang sama, yaitu Bincang Sotoy, atau di YouTube ya. Di YouTube kita juga mau upload di sana untuk YouTube-nya. Dan podcastnya sendiri teman-teman bisa dengarkan juga harusnya di semua aplikasi podcast yang biasa teman-teman dengarkan, dari Spotify, Apple Podcast, atau Google Podcast. Itu teman-teman bisa dengarkan semua di situ. Dan seperti biasa kalau misalnya ada masukan, ada komentar, atau ada ide atau saran, bisa langsung aja. Silakan komen aja di salah satu media sosial kita atau di YouTube itu bisa, karena kalau podcast kayaknya masih belum bisa support komentar. Oke. Dan ini jangan lupa subscribe dan follow teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Oke? Iya. Salam dari Bincang. Ini? Ayo, sotoy. Sotoy, bye.